Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man utiyal Qur'an. Pemirsa media Yaping yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam nuzul Qur'an. Ada satu paragraf pendek dalam awal surah Taha. Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ayat ini mirip dengan surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di tengah-tengah ayat tersebut Allah mengatakan, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang artinya Allah Subhanahu wa taala pengen memudahkan bagi kalian dan Allah tidak ingin menyulitkan bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nuzulul Quran bukanlah seremonial, bukan pula sekedar peristiwa sejarah. Akan tetapi nuzulul Quran merupakan renungan tentang kita bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran merupakan kesulitan bagi kehidupan kita? Apakah Al-Quran merupakan beban sehingga kita begitu berat sekali dalam mempelajari Al-Quran? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku menurunkan Al-Quran tidaklah untuk kesulitan. Aku tidak menurunkan Al-Quran untuk beban bagi kalian. Akan tapi Al-Quran merupakan rahmah, merupakan anugerah, merupakan hadiah, merupakan obat, syifa'un likulli da." Nuzulul Quran pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada para pemirsa untuk merubah mindset, merubah pandangan terhadap Al-Quran. Bisakah di antara kita menjadikan Al-Quran sebagai obat, bukan hanya penyakit fisik akan tetapi penyakit hati? Bukankah setiap kita pernah merasakan sakit hati? Sakit hati terhadap manusia misalnya, atau sakit hati terhadap takdir dan keadaan, atau kita pernah merasakan tidak nyaman atau tidak tenang. Pada saat kita merasakan sakit, apakah kita mengobati dengan Al-Quran? Tentu jawabannya kita membaca Al-Quran, karena kita tahu bahwa Al-Quran adalah obat. Dan manakala kita ingin melapangkan dada kita dari kesempitan, tentunya kita membaca Al-Quran. Al-Quran obat bagi kita. Saudara pemirsa media Yaping yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Quran dapat menjadi obat bagi kita, berarti Al-Quran adalah rahmat, anugerah, hadiah. Akan tapi bagi mereka yang masih merasakan bahwa Al-Quran menyulitkan dan menyusahkan bagi kehidupannya, berarti mereka, dengan demikian mereka berarti belum mengerti Al-Quran. Tugas kita adalah melalui Ramadan tahun ini, melalui momentum nuzul Quran, mari sama-sama kita menggali dan mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dengan sedalam-dalamnya. Semakin kita mengerti Al-Quran, kita semakin butuh kepada Al-Quran.
Semakin kita mengerti dan mendalami Al-Quran, kita semakin merasa bahwa Al-Quran bukanlah hal yang menyusahkan dalam kehidupan kita. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu indah, Al-Quran itu hudan. Jika kita menginginkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita, tentunya kita tidak hanya membacanya, kita jauh lebih mendalaminya, memahaminya, mengerti maknanya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau barangkali kita mau bertanya-tanya kepada ulama, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Atau barangkali kita belajar dan terus belajar mempelajari Al-Quran, bagaimana qiraatnya, bagaimana sejarahnya, bagaimana tajwidnya, bagaimana mujawwadnya, bagaimana maqamatnya dan seluruhnya, sehingga orang-orang yang mendalami Al-Quran dan mengerti Al-Quran akan merasa bahwa Al-Quran itu adalah indah. Ternyata keindahan Al-Quran tersebut sudah dirasakan oleh para sahabat-sahabat kita sebelumnya. Pemirsa, dulu para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala ia sakit, maka ketika ia membaca Al-Quran, ia merasa sudah nyaman. Dibacakan Al-Quran, ia merasa sudah sembuh. Dan terakhir kita dengar bagaimana berita dari Suriah, dari Palestina, anak-anak yang terluka karena perang. Ketika mereka dijahit lukanya oleh dokter tanpa dengan obat sedikit pun, mereka menahan rasa sakitnya dengan membaca Al-Quran. Pertanyaan buat kita, mengapa ada orang yang begitu menikmati keindahan Al-Quran? Jawabannya karena mereka mengerti Al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Mengapa ada orang yang memang memahami Al-Quran? Karena mereka mempelajari Al-Quran. Bila kita ingin hidup kita merasakan keindahan, merasakan bahwa Al-Quran itu adalah obat bagi kita, rahmat bagi kita, keindahan bagi kita, kemudahan bagi kita, jawabannya adalah kita mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sampai kepada surah-surah yang sering kita bacakan sehari-hari, seperti surah Al-Fatihah, seperti surah Al-Ikhlas. Sahabat dahulu seringkali membaca surah Al-Ikhlas dalam salat-salat 5 waktu. Ini mirip dengan kita, akan tapi beda maknanya. Kalau kita membaca surah Al-Ikhlas barangkali karena surah Al-Ikhlas merupakan surah yang pendek dan ringan. Kan tapi para sahabat membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaatnya karena mereka mengerti dan tahu makna Al-Quran dan makna surah Al-Ikhlas. Pemirsa media Yaping yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa ada orang yang mampu menangis kemudian tersungkur ketika dibacakan Al-Quran? Ketika mendengarkan Al-Quran, lututnya lemas dan tersungkur, padahal dia adalah seorang yang ditakuti oleh musuh. Dia adalah Khalid bin Walid. Mengapa seperti itu? Karena dia mengerti dan membaca Al-Quran. Mengapa ada orang yang ketika dibacakan Al-Quran, ia kemudian jatuh, tersungkur dan menangis? Wa idza tuliyat alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Rahman, mereka tersungkur
sujud dan menangis. Kesimpulannya adalah Al-Quran hadiah daripada Allah. Al-Quran merupakan rahmat. Al-Quran merupakan hidayah yang Allah berikan. Al-Quran merupakan obat. Al-Quran merupakan petunjuk Allah kepada manusia karena Allah sayang kepada kita. Bagi mereka yang masih merasakan bahwa Al-Quran merupakan kesulitan, beban bagi kehidupannya, mari sama-sama kita mempelajari Al-Quran dengan ikhlas karena Allah. Harapannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan menjadikan kecintaan kita kepada Al-Quran di dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.